97.000 data PNS misterius, itulah yang menjadi topik kita pada Lunch Talk kali ini. Saya masih bersama Pak Paryono dan juga Pak Oni. Pak Paryono, kita justru terima kasih juga nih sama BKN, karena kalau BKN tidak mengungkap soal data ini, kita tidak tahu kalau ada 97.000 data misterius soal ini. Dan ini harusnya bisa menjadi cerminan juga untuk seluruh instansi untuk mengupdate data. Pak Paryono, seharusnya berapa lama jangka waktunya instansi ASN dan non-ASN ini harus mengupdate data ke BKN supaya tahu juga nih apakah karena kan kondisi orang dan kehidupan orang berubah-ubah dari waktu ke waktu, Pak. Jadi sebenarnya sih idealnya segala mutasi kepegawaian itu seharusnya disampaikan ke BKN, karena memang sistemnya itu sekarang belum langsung otomatis ya. Misalnya ada mutasi dari unit kerja satu ke unit kerja lain. Kalau antar kabupaten kota atau antar provinsi atau antar instansi memang sudah terdata di BKN. Kemudian kalau ada yang meninggal itu memang harus segera diusulkan pensiun jadanya itu ke BKN. Kemudian kalau ada yang terlibat di dalam suatu tindak pidana dan dia dinyatakan bersalah dan dia harus dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat, itu juga harus disampaikan ke BKN. Intinya bahwa segala mutasi kepegawaian apapun yang terjadi kepada PNS tersebut seharusnya disampaikan ke BKN sehingga tercatat. Kemarin itu banyak sekali orang yang tidak melakukan pendataan ulang itu alasannya macam-macam. Ada yang terbatasnya akses informasi sehingga dia tidak ikut di pendataan. Kemudian ada juga orang yang sakit, dia tidak tahu. Kemudian ada juga orang yang sedang CLTN, cuti di luar tanggungan negara. Ada juga orang yang sedang tugas belajar di luar negeri. Sehingga mereka ini pada saat dilakukan pendataan ini tidak terdata atau tidak melakukan pendataan, sehingga kok mereka menjadi ketinggalan. Tapi setelah lewat masa pendataan itu instansi melakukan pengaktifan kembali terhadap mereka yang datanya itu di-freeze dan tidak bisa melakukan apa-apa terhadap data tersebut. Oleh karena itu nanti ke depan tidak akan lama lagi, antara Juli sampai Desember itu kita akan melakukan pemutakhiran data mandiri yang dilakukan oleh masing-masing PNS atau ASN. Sehingga mari kita peduli terhadap data kita, apakah data kita itu sudah sesuai dengan yang ada di lapangan atau realnya saat ini, atau data di BKN ini berbeda. Kalau memang berbeda, ya harus disesuaikan mana yang benar, apakah yang di BKN yang benar atau yang milik PNS tersebut. Pak Paryono, pemutakhiran data ini yang harus mengupdate kan instansi ya Pak ya? Apakah ada aplikasi khusus atau bagaimana Pak? Ya, nanti akan ada aplikasi khusus namanya MySAPK, itu bisa diunduh di Play Store. Dan itu nanti ada petunjuknya di sana, orang yang akan melakukan updating data itu seperti apa, itu sudah kami sampaikan juga melalui aplikasi tersebut. Oke, nah terkait dengan fungsi pengawasan mungkin ya Pak ya, supaya ini tidak terjadi lagi begitu ya, kemudian juga data ini bisa diupdate secara berkala, apa yang akan BKN lakukan untuk terus mengupdate data ini supaya datanya tidak ada lagi data misterius atau datanya real gitu? Pertama, kita lihat apakah data yang misterius atau yang disampaikan oleh Pak Bima itu masih ada atau enggak? Apakah semua sudah benar-benar clear atau belum? Kalau memang belum, memang masih ada sisa, misalnya ada 100, 200 atau berapa, itu BKN akan memberikan nama-nama tersebut, nama-nama orang yang di instansi tersebut untuk ditelusuri. Apakah orang ini sebenarnya masih ada atau tidak? Apakah orang ini masih aktif atau tidak? Jika mereka itu misalnya sudah berhenti, ya harus dilaporkan ke BKN. Atau misalnya mereka sudah meninggal, ya harus dilaporkan ke BKN. Sehingga data yang ada di instansi itu akan sama dengan yang ada di BKN. Oke, saya ke Pak Oni. Pak Oni, input apa yang bisa diberikan Pak Oni terkait ini agar ini tidak terjadi lagi begitu ya, agar semua pihak lebih disiplin untuk mengupdate data, inovasi dan skema apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait hal ini?
Siap. Jadi kalau pegawai negeri sipil itu juga ngikutin aturan pemerintah harus update. Jadi kalau sekarang itu ikut teknologi. Karena saya ingat Pak tahun 2002 ketika saya melakukan pendataan ulang tadi yang disebut PUPNS, saya masih di Rotterdam waktu itu masih sekolah, sehingga masih ngirimnya bukan lewat email tetapi lewat kertas. Jadi dikirim lewat kertas. Itu tahun 2002, Bu. Tahun 2014 kami lewat website. Jadi lewat website. Tahun 2021 BKN akan mengupdate dengan cara aplikasi. Itu yang mau ditunjukkan. Tetapi tentunya harus ada kehati-hatian. Jadi memang harusnya mungkin lebih cepat lagi. Karena kalau saya nggak salah kemarin Pak Bima, Kepala BKN dalam arahannya bercerita tentang harus ada email satu tadi, email profesional. Yang saya yakin sebenarnya di banyak tempat sudah dilakukan. Jadi di tempat saya semua orang saya sudah punya email, merupakan katakanlah email BPT atau email brin.go.id. Jadi itu sudah dilakukan. Yang harus dilakukan memang kita harus ngikutin zaman. Tapi ini dia problemnya. Jadi kalau tadi ditaruh Google Play, sebenarnya isu terbesarnya adalah masalah isu security. Jangan-jangan nanti dimasukin oleh virus, jangan-jangan nanti akan ada security breach, jangan-jangan data yang 5 juta pegawai itu bisa jatuh ke tangan orang-orang tadi yang salah. Padahal datanya itu bisa ketahuan Pak Paryono rumahnya di mana, pendidikannya apa aja. Jadi kalau Bu data kepegawaian saya itu bisa ketahuan SD, SMP, SMA, nama istri saya, kegiatan-kegiatan pendidikan, itu luar biasa. Kalau itu jatuh, nah itu saya yakin butuh ahli security yang luar biasa. Nah itu isu-isu ini saya yakin ke depan harus diperhatikan dan mungkin nggak cuma BKN. Kan, tapi BKN memiliki seluruh data rahasia pegawai negeri sipil di Republik Indonesia. Jadi tanggung jawabnya besar, Pak. Itulah kesulitannya yang perlu kehati-hatian. Jadi pengantarnya itu, tapi saya menunjukkan bahwa PNS, Bu Popi, mengikuti perkembangan zaman, kita sudah sentralistik, datanya sangat update, mengikuti apa yang terjadi di luar. Itu saya yakin yang kurang lebih pesan yang mau disampaikan oleh Pak Bima kemarin, tetapi juga kehati-hatiannya juga luar biasa. Dangernya, ketakutannya sangat besar, jangan sampai nanti diperjualbelikan datanya di luaran. Tahu-tahu nanti kita tahu-tahu Pak Paryono atau saya ditelepon orang, dimintain pinjaman online atau sejenisnya. Itu yang saya kira perlu kehati-hatian. Saya kira begitu, Pak Popi. Baik, mungkin terakhir kali Pak Paryono untuk menjawab apa yang tadi Pak Oni sempat sampaikan, kehati-hatian data. Karena ini juga banyak sekali data di Indonesia yang sudah bocor, begitu ya, diperjualbelikan. Ini yang sangat ditakutkan juga oleh pemirsa dan juga orang yang punya data ini, khususnya ASN dan juga non-ASN. Bagaimana mengantisipasi back-end data ini? Terima kasih Pak Oni sudah mengingatkan. Saya kira kami BKN juga bekerja sama dengan instansi-instansi lain yang memang secure terhadap data ini, dan kita juga peduli terhadap data ini jangan sampai bocor atau bisa diakses. Untuk saat ini kami masih bisa menjamin bahwa data yang ada di BKN ini dijaga dengan ketat, dan semoga juga tidak akan ada namanya misalnya hacker yang masuk ke dalam sistem kami, sehingga data yang PNS yang 4,1 sekian itu masih aman yang ada di BKN. Sehingga kekhawatiran ini masih bisa kami jaga. Yang isu-isu mengenai jual beli data ini semoga tidak terjadi dengan PNS yang ada di Indonesia. Karena kalau mau isunya kan di mana BPJS atau di tempat jual beli online itu data-data kita itu bocor ternyata. Semoga kami masih tetap bisa menjaga amanah ini, data-data PNS seluruh Indonesia ini masih tetap kita jaga dengan baik. Tapi Pak Paryono, ketika datanya ditaruh tadi, aplikasinya ditaruh di Google Play Store, itu nanti akan ada banyak yang mungkin KW-nya lah sejenisnya, sehingga menurut saya akan sangat mungkin ada security breach. Kebetulan background saya computer science, saya yakin itu adalah ketakutannya. Barusan saya dapat WA dari Pak Dirjen Dukcapil, Pak Zudan yang juga Ketua Umum Korpri, beliau menawarkan kalau perlu memang harus ada verifikasi NIK ataupun face recognition ini menurut beliau. Jadi saya yakin kita harus super serius tentang data ini. Saya kira gitu Mbak Oni, baiknya formulasinya seperti apa Pak Oni? Ya,
memang perlu kehati-hatian, Mbak. Jadi kalau menurut saya ketika datanya 5 juta orang ditaruh di satu tempat hari gini kan juga belum ada aturan apakah datanya boleh ditaruh. Ini undang-undang kerahasiaan data aja belum ada. Jadi kayak saya begini, Bu, ini contohnya Pak ya, Pak Paryono. Di tempat saya kebetulan memang instansi teknologi. Jadi di tempat saya itu kepala instansi bisa tahu pegawainya ada di mana aja. Ini kan kayak hari ini ada 3.000 orang, 1.000 orang kerja di rumah, 2.000 orang ada di kantor misalnya. Tetapi ada sekitar 100 orang mungkin lagi jalan-jalan di mall. Itu ketahuan, Pak. Nah, dari segi PNS itu bisa pelanggaran, tetapi dari segi privacy itu tidak boleh dilakukan. Nah, yang seperti itu rasanya aturannya belum ada. Sama, jadi jangan sampai nanti data-data kepegawaian tadi bisa dilihat oleh orang lain karena aturannya memang tidak bisa sama sekali. Itu benar-benar persis seperti isu undang-undang kesehatan rahasia pasien pada saat COVID pertama. Nah, itu menurut saya adalah concern seorang PNS. Kalau saya kan mewakili organisasinya para PNS bukan dari BKN. Jadi itu concern kami, Pak. Jangan sampai rahasia kami yang ataupun data-data pribadi kami bisa sampai ada di luaran atau diketahui orang lain ataupun pihak lain. Baik, Pak Paryono, silakan. Baik, terima kasih Pak Oni atas perhatiannya untuk menjaga kerahasiaan data ini. Tetap ini menjadi perhatian kita bersama, perhatian BKN, dan tentunya tujuan dari pemutakhiran data mandiri ini nanti semoga bisa tercapai tanpa ada gangguan satu apapun, sehingga data yang telah diupdate oleh masing-masing pegawai ini juga aman, tersimpan di BKN dan bisa digunakan dengan baik. Tentunya dengan security yang ada, kami juga akan selalu berusaha untuk menjaga data-data yang ada di kami. Saya kira itu Pak Oni, terima kasih atas perhatian terhadap data semua PNS yang ada di Indonesia, karena Pak Oni mewakili dari wadah korpri nasional. Oke. Baik, Pak Paryono, terima kasih untuk waktunya, dan juga Pak Oni, terima kasih untuk perbincangan bersama kami. Semoga tidak ada lagi ya 97.000 data misterius ini. PNS dan juga ASN dan juga non ASN juga lebih lebih disiplin lagi begitu ya, mengupdate data supaya tidak kerugian. Lalu selamat siang. Ya, selamat siang. Pemirsa, mulai tanggal 2 November 2022, Berita Satu News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita Satu TV, gunakan TV digital atau gunakan set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital ini, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Kami kembali usai jeda berikut ini.